Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perdana di season yang kedua. Season kedua. Ini perdana beneran, bukan perdana yang pulsa teman-teman ya. Bukan perdana bakso juga. Betul. Di dapur politik. Dapur politik. Kenapa namanya dapur ini? Karena di sini ini kita bakal bahas mentahannya. Betul. Juga goreng-gorengnya, bumbunya bisa dibahas semua di sini. Dan ini kita di sini bersama yang punya dapurnya Gerindra Surabaya. Betul. Mas Cahyo Harjo. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Cahyo. Waalaikumsalam. Masih muda, Nah. terus intuisi politiknya luar biasa dan bisa membuat Gerindra Surabaya sekarang berkibar lebih tinggi. Luar Alhamdulillah. biasa, luar biasa. Ini kalau ada data yang aku himpun Bang Oya, Mas Cahyo itu adalah anggota DPRD Provinsi Jatim, Dapil 1, suara terbanyak. Suara terbanyak. 94.149 suara. Itu berarti GBT sampai penuh teman-teman, sampai mengular. Oh. Sampai parkiran. Sampai parkiran. Jadi kalau disuruh masuk semua selesai. Iya, jangankan GBT Bang O. Itu kalau stadionnya Barcelona, nah itu 1 sampai tingkat-tingkat ke atas. Sampai tingkat-tingkat ke atas ya? Sampai tingkat ke atas. Luar Luar biasa. biasa. Tapi ada repotnya itu kayak. Kenapa Bang O? Kalau beliau jalan sendiri itu CCTV banyak banget. Wah. Iya kan bener ya itu. Iya. Itu tahu-tahu ada twing, oh anak bosmu. Ya, itu masih aman kan gitu kan. 94.000 luar biasa Bang O. Bahkan suaranya Mas Cahyo itu dibandingkan anggota DPR RI yang nomor 10, yang terakhir, kursi terakhir itu Siapa? suaranya masih Nomor 10 siapa? Mas Cahyo. Nomor 10 Bulusi kan. Oh, incumbent loh itu. Loh iya, tapi suaranya Mas Cahyo. Lo harus. Berarti kalau ketemu di jalan harus gini. Oh iya. Kalah kan suaranya. Kita yang harus gini. Karena Bang O ini salah satu yang memilih saya, jadi harus. Ya kan milih saya. Betul lah, betul. Kita sampai berisik di mana-mana, sampai tahu sendiri sepak bola hore gimana Iya, kita kirim ya. Langsung Mas pilih Cahyo, yang ini Mas ya, Cahyo. pilih yang ini. Oh, kirim semua. Betul. 94. Soalnya saya berdua sama Dari ini paling komit sama anak muda yang punya pilihan bermain politik atau turun di politik, tapi semangat tetap anak muda. Karena di luar sana banyak anak muda akhirnya terkontaminasi bawa nafas tua, Mas. Iya. Akhirnya begitu duduk sama teman-teman yang muda ini kan ngobrolnya, sama aja, Iya. yang kayak gitu kan. Nah ini sekarang dapur politik ngobrol sama Ketua DPC Gerindra Surabaya, Mas Cahyo masih muda, sekarang sudah punya panggung politik yang sah dan terstruktur, jadi punya bukan cuman kita bisa berkeluh kesah, tapi beliau punya langkah-langkah yang bisa memperjuangkan anak muda. Betul. Anggota DPRD Provinsi terpilih Jawa Timur, Ya. periode 2024-2029 ya Mas ya. Ya. Sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya. Dan yang menarik juga Bang O, Partai Gerindra suaranya naik dari 5 kursi ke 8 kursi. Gimana 90.000 Mas? Nah ya 90.000 yang milih? Jadi kalau orang bilang kotel efek Prabowo Subianto, kalau saya kotel efek Cahyo Harjo. Bisa. Bisa. Tetap Pak Prabowo lah. Iya, Karena- Oh iya, Iya, kalau itu betul. udah Pak Prabowo betul. dan Mas Gibran. Yang kedua juga kinerja politik dari kader-kader Gerindra di Benar, Surabaya, benar. baik caleg, PAC, ranting, sukarelawan, simpatisan, semuanya kerja bareng, gotong royong buat membesarkan Partai Gerindra. Dan Betul. itu diterima sama masyarakat Tapi Surabaya. apa dulu saya nggak ngelihat Gerindra ya? Atau sekarang karena ada teman saya jadi ketua, jadi apa-apa ngeliat kayak kok hidup banget ya Mas ya? Ini sekarang ini berarti PAC-nya semua nih hidup ya? Alhamdulillah semuanya kita berikan ruang lah. Oke. Sebenarnya kan begini, kita sebagai pemimpin itu kan agar anggotanya atau masyarakatnya bisa berkembang itu kita harus memberikan suatu ruang, suatu kepercayaan. Dan ketika PAC dan ranting ini kita beri ruang, kita beri fasilitas, mereka bisa mengeksplor kelebihan mereka. Tetapi sambil kita lihat nih, kita berikan mereka protap lah agar bisa sesuai. Dan akhirnya ya bisa dilihat hari ini hampir semua komponen Gerindra di Surabaya, calegnya, PAC-nya, rantingnya, insya Allah bisa didengar dan dirasakan oleh masyarakat di Surabaya. Tapi ada yang belum terasa Mas. Apa itu? Pilwalinya kemana Mas? Wah, Nanti, itu nanti, 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 Bang. nanti. Nanti, Bang. Nggak, sorry. 8 Terbawa kursi. suasana. 8 kursi. Iya. Bisa itu nyalon sendiri Itu bisa goyang-goyang semua itu Iya, ya? 8 masih butuh 2 kursi. butuh 2 kursi lagi. Tapi kan masih Iya. 244.000 Udah Iya. pemilih kota. Dan kalau jumlah orang yang milih Mas Dari ya, itu masih bisa digiring-giring Mas. Tapi kalau mesin partai ini konkret. Karena itu kan mesin partai dan kader itu cuma ditombol. Iya. Nggak pakai uang, nggak pakai apa teman-teman, cukup dengan soliditas dan apa mereka gerak pastinya sukarela. Makanya kalau tadi bilang semua PAC ranting itu gerak,
sekarang nambah banyak, berarti ini secara mesin, secara kader dari yang dulu ini peningkatannya kira-kira berapa banyak ini Mas? Mungkin ini hampir 100% peningkatan dari yang sebelum saya. 100% peningkatan baik dari jumlah, kuantitas maupun kualitas. Oke. Gitu. Kita kombinasikan lah kader-kader atau simpatisan lama dengan kader-kader simpatisan yang baru, baik dari pengurus baru, caleg-caleg baru, itu semuanya gotong royong sama-sama membesarkan Gerindra di daerah masing-masing. Oke. Seperti itu. Pokoknya intinya semangatnya itu gotong royong dan saling membantu satu sama lain. Karena kan Gerindra ini mencuat di kandangnya Banteng teman-teman. Betul. Karena Surabaya ini identik dengan PDI Perjuangan, tapi Gerindra ini langsung mengisi yang mendobrak anak muda. Nah kira-kira itu kiat-kiatnya apa sih Mas buat menggandeng? Karena kan pasti di PAC di Ranting ini nggak semuanya muda. Nah itu cara Komunikasi karena penting. kalau sampai bisa bergerak semua teman-teman, berarti kan ini ketuanya ngewongke. Nah itu gimana sih? Itu cara-caranya nih. Ya, kita punya prinsip gini aja sih Bang. Kalau sebagai pemimpin itu, kunci menjadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mendengar suara yang tidak terdengar. Suara tidak terdengar. Berarti harus menjemput ya, jemput Harus ke bawah. Kita yang datang ke PAC, ke Ranting. Betul. Kita mendengar harapan mereka, kita memberikan solusi terhadap harapan mereka. Akhirnya mereka merasa, loh kita walaupun Ranting, walaupun PAC, kita diperhatikan oleh pimpinan kita di tingkat kota. Akhirnya itu semangat memilikinya, rasa memiliki partai ini menjadi lebih terbangun. Nah mungkin itulah yang akhirnya kita juga memberikan pesan bahwa ini loh bedanya politisi muda dengan politisi yang menggunakan cara-cara konvensional, cara-cara lama lah bahasanya. Nah caranya yaitu jangan menjadi sosok yang elitis. Kita harus betul-betul turun ke masyarakat. Tapi itu ada efeknya juga ya menurut saya pribadi sih. Dengan masa jadi ketua DPC Gerindra terus sukses tuh ada efeknya di partai lain loh. Betul. Ya, karena ada partai lain, wah ini anak muda. Paling muda loh. loh. Diganti semua atas sama anak muda. Takutnya gitu kan, karena anak muda mendongkrak loh. Itu yang saya pikirin karena begitu ini naik orang-orang nih di warkop udah ngomong kan. Ini nyata loh Mas Ari, cuma Mas Ari. Maksudnya iki anak muda bisa bergerak kayak gini. Nah, sedangkan partai-partai sejawatnya dari Mas Cahyo ini kan pemimpinnya sudah lebih senior memang. Lebih senior. Memang alhamdulillah tadi saya termasuk ketua parpol paling muda di Surabaya ini gitu. Dan langsung boom. 94.000. Ya, habis ini Pilwali juga boom. Amin. Saya tunggu lah. Ya. Arahnya kemana? Iya. Atau Bang mau maju? Waduh, nggak punya kekuatan kita mah. Kan ada Gerindra kita. Oh. Bantu ketuanya aja. Gokil. Jadi partai suara kedua terbanyak, ya kan? Berarti salah satu prestasinya Mas Cahyo itu bisa mengangkat itu 3 kursi itu berharga banget loh Bang. Banget. Sangat luar biasa. Dan itu loh. pasti kalau ngobrol-ngobrol tadi bilang Mas Cahyo itu bukan kerjanya beliau sebagai ketua, tapi katanya dari kader sama pengurus di PAC di Ranting. Semuanya punya peran. Semuanya punya manfaat untuk kebesaran Gerindra hari ini maupun kemenangan Prabowo Gibran di Kota Surabaya. Iya, dan Pak Prabowo menang. Jangan lupa, meskipun DPRD-nya dipegang oleh PDIP. Berkurang nggak ya PDI-nya? PDI-nya nggak berkurang, tapi suaranya Pak Ganjar ini lobet, di mana-mana lobet beliau. Nah, kan, jadi bisa disimpulkan juga ya kotel efeknya juga ngefek juga Pak Prabowo. Betul. Ini kayak PAC dan Ranting ini kan hidup Mas. Berarti Mas Cahyo ini sambang-sambang ke PAC. Mutri 34 itu ya? 31. 31. Kita muter 31, kita juga undang 153 Ranting itu. Terus Mas, itu dari mulai menjabat sampai di Pilpres pemilihan itu berapa lama kemarin Mas? Saya diberikan 2 tahun? itu setahun sih Mas. Wow. Saya tanggal 9 November 2022. Wih, diangkat jadi ketua ya? Diangkat jadi ketua DPC. 9 November. Nggak nyampe 2 tahun? Nggak nyampe 2 tahun. 1,5 tahun lah saat itu kan. Berarti muter, konsolidasi, ngobrol teman-teman. Itu waktu kelihatan panjang ya. Padahal tapi enggak, kalau di buat politik. politikus itu pendek karena kan harus sambang ke kader, terus habis itu sambang kader harus bentuk PAC. Cari rantingnya lagi, cari yang percaya udah dipasang, nggak amanah ganti lagi. Terus upayanya pemilu diri sendiri buat pileg ya kan. Kampanye kan orang lain juga yang di RI karena ayahanda sendiri ya Mas ya. Terus habis itu bantu yang di kota. Itu kira-kira apa yang membuat Mas Cahyo ini nggak ada habis bensinnya? Maksudnya habis bensinnya tenaganya. Ya itu Mas, karena
saya ini kan kebetulan jadi ketua DPC di sini ditunjuk langsung oleh ketua umum kami. Oh. Ketika diberi tugas oleh beliau, ya kita harus melaksanakan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Itulah yang menjadi apa ya? Yang memompa semangat saya untuk terus gerak, terus konsolidasi, terus turun ke akar rumput untuk menggerakkan semua komponen yang ada di partai kita. Capeknya hilang tuh Mas ya, karena Capeknya suratnya hilang. Apalagi ketika sekarang sudah bisa 8 kursi ini terbayar lah Mas. iya. Amanah. Terbayar. Berarti ketumnya ini luar biasa intuisi Politik. karena maksudnya tahu anak muda, udahlah kasih SK Iya. Cahyo turun Surabaya, Betul. ketua DPC. Betul. Dan sebelumnya saya kan belum menjadi pengurus di Surabaya, Mas. Saya wakil ketua DPD dan waktu itu sempat memiliki hasrat berpolitiknya di kabupaten kota lain. Seperti itu. Baru ketika pertengahan 2022, Pak Prabowo maupun Dewan Pimpinan Pusat yang lain, para pimpinan, ini waktunya generasi muda nih untuk kota Surabaya. Surabaya ini adalah kota terbesar di Indonesia. Iya, betul. Karena DKI kan provinsi. Provinsi, Ya, betul. maka butuh suatu terobosan nih. Akhirnya diberikan ketuanya muda, sekretarisnya juga muda, bendaharanya juga muda. Oh, gitu. muda-muda semua, Mas? Muda semua. Di bawah 40 tahun semua, Mas. U40. U40 kita ini. U40 timnas. Udah nggak bisa. Belum berarti, Dan. 16 sih. Udah nggak bisa berarti Dan. Nggak bisa ya? Iya, udah nggak bisa. Dikit lagi 40 udah. Oh. Kan KSB-nya. Oh iya. Itu berkaitan dengan ini ya Mas ya, berarti juga berkaitan, nah ini yang penting nih dalam Iya, iya. politik itu adalah logistik Bang. Iya. Nah bagaimana distribusi logistiknya segala macam, karena memang logistik tidak memenangkan perang, Iya. tapi tanpa logistik perang tidak dapat dimenangkan memang. Iya. Nah itu gimana Mas ya untuk ngatur? Ya memang logistik itu penting ya, karena bahasanya kita jangankan untuk ini ya berkegiatan politik, kan kita banyak sekali informasi bahwa politik ini pergerakan uang itu sangat luar biasa Betul, ya, di betul. pemilu kali ini. Jangankan untuk itu, untuk ngumpul, ngopi, ya kan, mendengar masukan dari masyarakat itu kan juga kita harus bayar kopi dan rokoknya. Nah, betul, Itu betul. kan juga butuh logistik. Dan itu lu mintu. Dan Iya. itu mintu Ya kan. kan, satu malam mungkin Mas Cahyo sebagai ketua ini bisa ngopi beberapa ini, Beberapa, 2-3 warkop iya, kan. Sampai minumnya kita itu sudah bukan air putih, sudah kopi kan. Jadi ya butuh suatu apa ya strategi agar ya logistik ini bisa betul-betul efektif, efisien untuk memberikan harapan kepada masyarakat. Gitu. Nah, kalau tadi bicara logistik itu Mas, ini ada yang menarik, teman-teman di luar sana belum banyak yang tahu Mas. Berarti kalau Mas Cahyo mengkonsolidasi Surabaya ini, logistiknya itu apakah dari pusat ya teman-teman ya, atau dari Jawa Timur DPD, kah, atau dari Surabaya sendiri, atau memang dari pengurus? Itu gotong royong sih Mas. Berarti gotong royong, ya? Dari dewan anggota fraksi kita, Iya. pengurus, lalu kita juga kan partai politik itu kan ada dana banpol Mas. Betul. Iya, dana operasional politik dari APBD. Iya. Nah itu yang kita berikan untuk kepada masyarakat. Karena sebenarnya gini, parpol itu kan fungsinya bukan hanya untuk melahirkan pemimpin, tetapi juga memiliki fungsi sesuai undang-undangnya adalah memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Betul, betul. Nah ini yang kita jalankan bareng. Kita memberikan edukasi politik ke masyarakat sambil juga mengenalkan calon pemimpin-pemimpin dari Partai Gerindra ke masyarakat Surabaya. Itu akhirnya ya ini yang terjadi dengan kita memaksimalkan semua banpol yang kita terima kita berikan kepada masyarakat dengan pendidikan politik. Akhirnya ya masyarakat Surabaya percaya kepada Partai Masyarakat Surabaya jadi terbuka Iya. bahwa Partai politik bukan hanya tentang mencari kekuasaan, Betul. tetapi juga menjadi sumber pendidikan politik. pendidikan politiknya yang menarik adalah para pimpinan ternyata duduk satu meja demi kemajuan bangsa juga bisa terjadi. Luar biasa. Iya kan? Karena Iya. Pak Jokowi bersama Pak Prabowo membuktikan hal itu bahwa semuanya bisa dibicarakan dengan baik. Benar. Ya kan? Boleh mungkin beda pendapat atau apa. Beda pandangan. Beda Itu pandangan wajar, untuk bangsa dan wajar. negara biasa. Iya. Oke. Jadi kita berdua ini bakal mencoba membahas lebih dalam, Lebih dalam lagi lagi. berikutnya. Ini soal Surabayanya ini Bang. Betul, soal Surabaya. Kita udah Surabaya. tanya tadi logistik itu ternyata gotong royong, Gotong tetap ada royong. campur tangan dari pusat, juga ada dari anggota dewan, tapi kuncinya adalah gotong royong. Gotong royong. Kebersamaan ya Bang. Kebersamaan. Oke. Teman-teman, supaya gak ketinggalan, langsung aja subscribe di Menyala Project di YouTube langsung, supaya kita bisa tahu ada apa Surabaya ke depan bersama ketua partai termuda di Surabaya.
Nanti kita akan lanjut di sesi yang kedua terkait dengan dinamika politik Kota Surabaya, karena ketua partai kan harusnya tahu soal dinamikanya seperti apa ya Bang. Ketua partai tinggal telepon, Surabaya bisa gerak-gerak. Iya. Oke. Lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.